Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasal tentang al-wala wal bara. Wala artinya loyal, memberikan rasa cinta, bantuan kepada sesuatu, disebut dengan wala. Al-bara maknanya berpaling atau berlepas diri. Dalam Islam kalimat la ilaha illallah memberikan konsekuensi. Orang yang telah mengucapkannya memiliki dua perkara ini: loyal kepada orang yang mencintai kalimat la ilaha illallah, dan bara, berlepas diri kepada orang-orang yang membenci kalimat la ilaha illallah. Maka al-wala wal bara hukumnya wajib. Bahkan keislaman seseorang disebut benar kalau dia menggabungkan dua perkara ini, antara cinta dan juga berlepas diri. Sebagaimana Syekhul Islam menyebutkan, al-Islam istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Disebut Islam ketika seseorang menyerahkan dirinya dengan cara bertauhid, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan bertauhid, menundukkan dirinya kepada Allah dengan cara mentaati aturan Allah. Bersamaan dengan itu dia berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, jika antara wala dan bara ini tidak dimiliki oleh seseorang, dia tidak mengetahui siapa lawannya dan siapa yang menjadi temannya, ini bisa menggugurkan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang dirinya memiliki loyalitas, kecintaan, pembelaan kepada mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang kafir, maka mereka itu sama dengan, yakni orang yang loyal itu sama dengan orang-orang yang menyekutukan Allah itu. Keadaannya kufur, keluar dari agama Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berkata dengan tegas kepada umatnya, kepada kaumnya yang disuruh kepada tauhid, kemudian dia menolak. Maka Ibrahim mengatakan, inni bari'um minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri. Aku berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi. Ini yang disebut dengan Islam. Di ayat yang lainnya ia mengatakan, wa ana awwalul muslimin. Aku adalah orang yang pertama-tama memasrahkan diriku kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ana awwalul muslimin. Di ayat yang lainnya ia mengatakan, wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk golongan orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan cara berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan orang-orang yang membela perbuatan syirik.
Dan wala ini mencakup beberapa perkara. Nah, ikhwafillah, yang pertama berkaitan dengan masalah perkataan, perbuatan, kemudian kepercayaan, kemudian kepada seorang. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus loyal dari segi perkataan dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai ia mau meninggal dunianya, dia berusaha mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ibnu Mundir menyebutkan min simati rajulin yuwali Allah Ta'ala, di antara tanda seseorang itu berwala kepada kalimat Allah, berwala kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'ala kalimat at-tauhid dzikran lahu. Dia menjadikan ucapan la ilaha illallah sebagai zikir bagi dirinya. Bapak berzikir mengucapkan la ilaha illallah dianjurkan pagi dan petang, dan dalam keadaan-keadaan yang lainnya, kecuali sesudah salat 5 waktu. Enggak ada contohnya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sekian ratus kali, enggak ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau mengakhiri sebuah zikir, ya, setelah kita berzikir mengucapkan kalimat Allahu Akbar selesai, kita tambah dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahih. Yang kedua, perbuatan. Berkaitan dengan perbuatan, maka seseorang yang memiliki sifat wala dan bara, perbuatannya mencintai hal-hal yang mendekatkan kepada tauhid, as-shalah, shaum, sedekah, awiz zakah, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, percaya. Yang dimaksud dengan percaya di sini, tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Dia mencintai tauhid, dia mencintai kalimat tauhid, dan kebalikannya dia benci kepada kekafiran dan kesyirikan. Dia benci yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membenci orang kafir, Rasulullah membenci orang kafir, dia tidak mencintainya. Sebagaimana Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia bisa berkasih sayang, saling mencintai kepada orang-orang yang membenci dan memusuhi Allah dan Rasulnya secara nyata. Walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ashiratum, atau keluarga mereka sendiri. Kalau mereka membenci Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah benci kepada mereka, maka seorang yang bertauhid pun membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yakni berkaitan dengan syakhsiyah atau syakhsun, seseorang. Seorang ahli tauhid, ia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, mencintai orang yang mencintai Allah, maka dia membenci orang kafir, membenci orang musyrik, membenci orang munafik. 4 perkara ini menjadi unsur penting dalam menetapkan kalimat wala dan bara. Siapa yang harus dicintai, siapa yang harus diperlakukan dengan cara yang benar, maksudnya diperlakukan dengan cara yang baik, siapa yang harus diberikan kepercayaan, siapa yang orang-orang yang harus dibenci, dan sebagainya. Nah, ihfazillah rahimani wa barakallah. Pertama, hal penting yang perlu kita catat berikutnya adalah wala dan bara ini berarti bagian penting dari syahadat. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kehilangan wala dan baranya, seolah-olah kalimat ini tidak bernilai baginya. Atau seseorang mengakui bahwa Allah itu ada, dia tidak memiliki kalimat bara terhadap selain Allah Ta'ala, maka itu juga tidak bermanfaat kalimat itu bagi dirinya. Karena makna kalimat la ilaha illallah ini mengandung nafyu dan mengandung isbat. Nafyu itu artinya menolak, meniadakan. Kalimat la ilaha, tidak ada ilah, ini meniadakan. Ilah-ilah yang ada itu diabaikan. Kemudian menetapkan illallah, kecuali yang patut dijadikan ilah adalah Allah. Mengandung kalimat wala dan bara. Wala bahwa yang patut diibadahi adalah Allah, bara kepada setiap sesembahan yang ada selain Allah Ta'ala. Tidak peduli bentuknya itu patung, atau bahkan bentuknya manusia, atau mungkin jin, atau malaikat,
atau makhluk-makhluk yang ada tidak boleh diibadahi. Kalau sebagian manusia mereka menyembah kuburan, sebagian manusia percaya dengan patung-patung, sebagian mereka mengkultuskan pohon dan batu-batuan, sebagian mereka menjadikan gunung sesembahan, maka seorang muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dinafikan semua sesembahan itu. Dia hanya mau menyerahkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyembelih kecuali untuk Allah, bukan kepada kuburan. Seorang bertauhid Bapak, tidak akan Anda jumpai dia menyembelih kambing ditujukan kepada wali, tidak. Karena wali bukan Rabb. Seorang yang bertauhid tidak akan Anda jumpai dia bernadar kepada kuburan fulan, kuburan Allah, tidak. Karena nadar itu yang pantas untuk Allah taala. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan merasa takut kecuali kepada Allah. Takut dalam artian takut yang bernilai ibadah. Adapun takut tabiat ya tidak mengapa. Istri takut kepada suaminya kalau melanggar aturan Allah, boleh. Seorang rakyat takut dengan pemimpinnya kalau melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah, boleh. Tapi ketakutan yang membuat diri mereka tunduk dan patuh sampai melewati batas-batasnya yang telah batas yang ditentukan oleh hukum-hukum Allah, takut seperti ini nggak boleh. Ketakutan manusia kepada Nyai Roro Kidul membuat mereka menyembelih binatang di sana, tidak boleh. Syirik. Ketakutan sebagian orang di tempat tertentu lalu dia menyebut-nyebut nama para wali misalnya, menyebut wali fulan, datuk fulan. Ketakutan seperti ini tidak boleh. Karena seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bara, dia berlepas diri dengan hal yang seperti itu, dan dia hanya loyal kepada hal-hal yang mengkaitkan kepada tauhid la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan. Tugas mereka menyeru, sembahlah oleh kalian Allah saja, jauhilah oleh kalian taghut. Ini walak dan bara. Walaknya menetapkan kepada tauhid Allah yang patut diibadahi. Ani budullaha, sembahlah Allah. Mana baraknya? Wajtanibut taghut, jauhilah oleh kalian taghut. Apa taghut? Syekhul Islam menyebutkan kullu ma ubida min dunillah. Taghut itu setiap apapun yang disembah selain Allah, apapun yang diibadahi dan dia bukan Allah, itu disebut dengan taghut. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyebutkan ru'usut tawaghit asrun. Ada 10 orang menjadi pimpinan seluruh taghut. Lalu beliau menyebutkan paling tingginya 2. Pimpinan taghut yang paling tinggi 2. Yang pertama yang menyebutkan iblis, la'natullah alaih. Karena iblis disembah oleh sebagian orang. Karena setan yang satu ini dijadikan panutan oleh sebagian orang. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua beliau menyebutkan as-sahiru awil kuhanu awil arraf. Yang semisal dengan ini, tukang sihir, tukang ramal, dukun-dukun, sekarang disebut dengan paranormal atau mentalis. Maka Umar menyebut itu taghut. Karena mereka telah menyebabkan manusia berwala kepadanya, loyal kepada mereka, berpaling dari mencintai Allah Ta'ala atau mengurangi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ada yang benar-benar meninggalkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia taghut. Nah, Islam telah memerintahkan kita dengan mengatakan wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Ini walak dan ini bara. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh loyal dengan iblis, tidak boleh mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena Allah telah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan, bisikan-bisikannya syaitan. Nah, kemudian hal penting yang kedua, al-wala wal bara, ini ikatan iman yang paling kuat. Seorang dikatakan memiliki iman yang kokoh kalau sikap wala dan baroknya benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu 'ural iman." Ikatan iman yang paling kokoh al-muwalatu fillah,
ketika seorang muslim itu loyal, bersikap loyal yang sangat kuat, mualah karena Allah Ta'ala. Wal mu'adatu fillah, dan adanya permusuhan juga karena Allah Ta'ala. Wal hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bughdu fillah, benci juga karena Allah. Kalau seorang mukmin memiliki sifat seperti ini, dia mencintai sesuatu karena Allah, dia mencintai istrinya karena Allah, dia mencintai temannya karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini namanya wala. Demikian pula bara, membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci kesyirikan, dia membenci kemurtatan, dia membenci kemunafikan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini wala dan bara. Orang yang kehilangan wala dan bara, dia tidak bisa membedakan. Orang munafik akan dia cintai, orang musyrik akan dia sukai. Orang-orang yang memuji Allah Ta'ala dianggap teman bagi dirinya. Nanti di yaumil qiyamah, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Furqan, dia akan berkata, ya wailata laitani lam talid, ya wailata lait afwan astaghfirullahaladzim, ya wailata laitani lam takhid fulanan khalila. Aduhai kilanya kalau seandainya aku tidak menjadikan si fulan dulu di dunia sebagai teman akrab bagi diriku, tidak punya loyal kepadanya, tidak membela dirinya, tidak mencintainya. Andai dulu di dunia aku tidak seperti itu, begitu maksudnya. Nah, sebagian orang kita jumpai tidak, batas wala dan baraknya tidak jelas. Mereka benci orang yang mencintai Allah, kebalikannya mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah Ta'ala. Itu tanda-tanda keimanannya mulai berkurang. Yang ketiga, al-wala wal bara, faktor utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Bila kita ingin merasakan iman itu bagaimana rasanya? Dan yang ketika Nabi menyebutkan rasa iman itu manis, yakni di antaranya wa an tuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Seseorang tidak mencintai orang lain kecuali dia mencintainya karena Allah. Ini wala dan bara. Bapak, iman itu rasanya manis. Halawatul iman, manisnya keimanan itu diantaranya ketika seseorang itu mencintai orang lain karena Allah, atau membenci seseorang karena Allah. Tidak mencintai orang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memiliki sifat wala dan bara, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Hidupnya kosong. Sebagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menyebutkan, faman la yujadu fi qalbil wala'an wal bara'an haqiqatan bima aradallahu wa rasuluhu falam yajidi halawatul imani. Yang tidak punya sikap wala dan bara dengan benar sesuai yang dikehendaki oleh Allah, tidak mungkin bisa menjumpai bahwa iman itu rasanya manis. Abu Darda atau Abu Dar, beliau merasakan manisnya iman ketika beliau mempraktekkan sikap wala dan bara ini. Beliau jumpai kaumnya setelah beliau itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka beliau ucapkan di hadapan manusia yang lainnya, ayuhan nasu ya qaumi i'lamu annahu la ilaha illallah. Wahai manusia, wahai kaumku, tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Padahal saat itu kaumnya sedang menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. Ia menjumpai sahabat yang mulia ini, mereka menjumpai sahabat yang mulia ini kemudian memukulnya sampai pingsan. Begitu dia tersadar pertama kali, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dipukuli lagi sampai pingsan. Dia merasakan manisnya iman. Keluarga Yasir yang telah mempertahankan kalimat la ilaha illallah diminta oleh orang-orang musyrik mengucapkan demi Latta, demi Uzza, maka dia menolak. Dia mengatakan Allahu Ahad, Allah saja yang esa yang patut kita menyembahnya. Maka Yasir pun dibunuh dengan cara ditusuk tombak dari punggungnya tembus sampai ke duburnya. Demikian pula istri beliau, ibundanya Ammar, ditarik kuda, dalam riwayat yang lain ditusuk dengan besi dari bawah sampai ke atas. Tapi mereka merasakan manisnya keimanan, tidak mau mengganti kalimat tauhid la ilaha illallah dengan yang lainnya. Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya, sampai Umar bin Khattab setelah masuk Islam tidak ada satu orang Quraisy pun yang menyakiti beliau. Beliau berkata, wa dhanantu anna imani ghairu sahihin. Saya khawatir, saya sangka jangan-jangan imanku ini enggak benar. Ma ajidu ala nafsi kama ajidu ala ashabi.
Bilal ibn Rabah, Yasir waluhu. Aku tidak melihat seperti yang manusia melakukan terhadap Bilal bin Rabah, manusia melakukan kepada Yasir, manusia melakukan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Aku tidak jumpa itu ada pada diriku. Maka dia mendatangi 10 orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy. Lalu Umar mengatakan, kalian memiliki hak untukku setiap orang 1 pukulan. Dia ingin merasakan bagaimana dipukuli orang karena mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sampai seperti itu para sahabat. Nah, kadang sebagian kita ikhwati rahimani wa rahimakumullah, karena kita tidak memiliki sikap wala dan tidak memiliki sikap bara, tidak merasakan manisnya iman seperti itu. Tayyib. Yang keempat, tapi bukan berarti ini setelah ini Bapak ikut seperti Umar ya. Cari orang suruh mukuli ya, jangan begitu. Kalau Umar bin Khattab dipukul, kemudian setelah semua pemuda itu memukulnya, Umar membalas 1 orang yang dipukul pingsan, yang lainnya bubar. Ini Umar. Ya kalau kita ya jangan seperti itu. Berikutnya yang keempat, sikap wala dan bara bila dimiliki seseorang ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kelak Allah akan memberikan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Ini balasan orang yang memiliki sikap wala dan bara di hari kiamat dinaungi oleh Allah. Karena pada hari kiamat itu dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah matahari didekatkan sampai 1 atau 2 hasta. Allahu Akbar. Sangat dekat sekali. Dan panasnya hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, kata Nabi akan dilindungi ini, akan diberi naungan 7 golongan. Salah satunya warajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul maupun berpisah juga karena Allah Ta'ala. Ini wala. Mencintai mukmin karena Allah. Ya enggak mungkin manusia mencintai orang kafir karena Allah. Enggak bisa. Orang kafir adalah membencinya. Lepas dalam permasalahan menikahi seorang ahlul kitab, ini bab yang berbeda. Nah, dalam Islam laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Tapi dengan syarat wanita ahlul kitab ini bukan termasuk wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Dia harus wanita yang menjaga kehormatannya dengan baik. Wanita ahlul kitab ini bukan pembesar-pembesarnya ahlul kitab. Dengan harapan setelah dinikahi maka dia akan tunduk lalu mengikuti ajaran Islam. Ini tujuannya. Kalau ternyata tidak dan tidak mau diajak kepada Islam, ya tidak sepantasnya kaum mukmin mempertahankan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Nah, kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Qala muallif, penulis buku ini mengatakan hukum akidah al-wala wal bara wajib, kata beliau. Dan dia salah satu konsekuensi syahadat. Mengenai hukum wajibnya Allah mengatakan la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang yang beriman, kata beliau, janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, orang yang dia loyal kepadanya selain dari kalangan orang-orang yang beriman itu sendiri. Lihat, Allah melarang orang beriman berloyalitas kepada orang kafir. Bedakan dengan muamalah ya. Kalau muamalah tidak mengapa. Jual beli dengan orang kafir Nabi melakukan. Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ini muamalah. Ali bin Abi Thalib pernah melakukan transaksi jual beli kepada orang-orang Yahudi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq jual beli dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Maka tidak ada ayat yang menyebut tentang larangan bermuamalah kepada mereka. Nabi menerima hadiah dari wanita Yahudi. Nah, kadang istri-istri Nabi menerima hadiah dari orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Ini muamalah. Tapi kalau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ad-din, masalah akidah, tidak boleh wala kepada mereka. Misalnya mengucapkan selamat hari raya mereka, tidak boleh. Karena ini bagian daripada agama.
Nah, atau membela mereka untuk menyakiti kaum mukminin, tidak boleh. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang dia loyal kepada orang-orang kafir, barang siapa yang dia loyal kepada orang-orang kafir berbuat yang demikian itu, maka Allah telah berlepas diri dari mereka. Tidak akan menolong mereka illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena siasat memelihara diri sesuatu yang ditakuti oleh mereka. Ya, karena basa-basi di depan mereka, karena khawatir ada sesuatu. Mungkin kaum muslimin masih lemah dan semisalnya. Tapi kalau kaum muslimin kuat, di zaman Umar bin Khattab, Bapak, wanita muslimah sendirian lewat di rombongan orang-orang Yahudi, semua orang Yahudi itu wajib menyingkir. Wanita ini diberi jalan dulu. Setelah itu baru mereka berjalan. Sekarang terbalik. Kaum muslimin jumlahnya banyak. Kaum muslimin sangat banyak bahkan. Tapi ketika ada satu orang kafir lewat, mereka yang memberi jalan. Terbalik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kaum muslimin tidak punya sikap wala dan bara yang jelas. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lainnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Hai orang yang beriman, jangan kalian jadikan si Yahudi atau si Nasrani sebagai wali bagi kalian. Yani kalian wala kepadanya, loyal kepada kalian, tidak boleh. Ba'dhum awliya'u ba'din, karena mereka itu hanya menjadi penolong atas mereka saja. Mereka menolong sebagian mereka. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara mereka yang nekat berwala kepada mereka Yahudi dan Nasrani, dia sama dengan mereka. Sesungguhnya dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang berbuat kezaliman. Maka loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani termasuk kezaliman. Dalil yang terakhir kata beliau yang tadi saya bacakan ayatnya, la tajidu qauman, engkau tidak jumpa suatu kaum yu'minuna billah, yang dia menyatakan beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, yuadun, bisa berkasih sayang, mencintai, loyalitas, man haddallaha wa rasulah, kepada orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau kerabat dekat mereka sendiri. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Asbabun nuzul ayat ini, Bapak, di perang Badar, sahabat Nabi bertemu dengan ayahnya yang masih kafir. Ayahnya bersemangat sekali ingin membunuh sahabat Nabi ini. Maka sahabat ini menghindari karena kasih sayangnya kepada ayahnya yang memelihara dia sewaktu kecil. Dia tidak tega kalau pedang ini harus membunuh ayahnya. Dia menghindar, dikejar, menghindar sampai di sebuah tempat yang tidak mungkin lagi dia menghindar. Kalau tidak dia yang terbunuh, maka ayah yang terbunuh. Maka ia terpaksa. Kemudian ia menebaskan pedangnya kepada ayahnya. Matilah ayahnya dalam keadaan musyrik. Ia bersedih, hatinya bersedih, tapi dia dilema karena dia harus, ini konsekuensi dalam bertauhid. Lalu turun ayat ini menjelaskan, engkau tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah, juga kepada hari kiamat, dia bisa berkasih sayang kepada orang yang nyata-nyata menentang Allah, memusuhi Rasulnya, walaupun dia bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudara lelakinya sendiri, maupun kerabat terdekat mereka sendiri. Ini bukan berarti bagi kita ketika kita bertentangan dengan ayat kita kemudian harus membunuhnya, tidak seperti itu. Tapi yang kita maksud di sini, dalam masalah akidah tidak boleh dikorbankan. Contoh seorang pemuda ketika dia mau menikah, dia menyampaikan kepada orang tuanya berkata, kamu harus menikah Jumat Kliwon, Rebo Pahing, kalau enggak jangan menikah. Tidak boleh dipatuhi yang seperti ini. Karena bagi Islam, hari apapun seorang menikah tidak ada masalah, selama tidak menghalangi mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan melanggar hak-hak Allah Azza wa Jalla. Kalau ditentukan nikahnya harus Rebo Pahing, Jumat Kliwon, betonnya begini, ini syirik. Mentaati yang seperti itu tidak boleh. Allah telah mengatakan dalam ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Ad-din di sini kata Ibnu Abbas maknanya adalah amalan. Lakum dinukum waliyadin, bagi kami pahala yang kami terima karena amalan kami, dan bagi kalian apa yang akan Allah berikan bagi kalian apa yang kalian amalkan. Jadi bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Tegas dalam masalah tauhid.
Atau sebagian orang ketika anaknya lahir, sebagian orang tuanya menyembelihkan kambing, darahnya diletakkan di dahinya, ditolak karena bertentangan dengan syariat. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, anaknya berkata saya ingin menikah, ayahnya berkata tunda dulu nikahmu. Lalu ayahnya memberi pertimbangan, kami perlu bantuanmu, kalau kamu menikah nanti kamu kurang membantu kami, harta kamu mungkin tidak lagi untuk membantu kami. Berbagai macam alasan orang tua yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya ditunda nikahnya, nggak apa-apa. Ditunda nikahnya, kecuali dalam kondisi yang sudah mendesak sekali. Nah, demikian. Jadi intinya wala dan baraknya harus bersikap tegas. Disebutkan oleh beliau contoh-contoh wala dan barak. Satu, hijrah. Di antara contoh wala dan barak berhijrah, meninggalkan negeri kekafiran menuju negeri yang islami, meninggalkan negeri kerusakan kepada negeri kebaikan. Allah menyebutkan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan dia menganiaya dirinya sendiri. Malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kamu ini ketika mati? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Dia beralasan, kami ini di muka bumi tertindas, orang yang enggak punya kekuatan. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat itu mengatakan, bukankah bumi yang diciptakan oleh Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Kenapa kamu tidak berhijrah di muka bumi yang luas ini? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka-mereka yang tidak mau berhijrah karena malas, padahal dia tahu bumi Allah ini luas, tempat tinggal yang pantas bagi mereka neraka jahanam, kata Allah Ta'ala. Jadi demikian ya hafizul rahman ini. Lihat Allah Subhanahu wa taala memerintah dari di antara bentuk wala dan bara, dia tinggalkan negeri kekafiran kepada negeri keislaman. Dia tinggalkan negeri kerusakan kepada negeri ketaatan. Dia tinggalkan kemaksiatan menuju taat, kesyirikan menuju tauhid, bid'ah menuju sunnah. Itu sikap wala dan bara yang benar. Sebagian orang punya alasan yang tidak bisa diterima dalam syariat. Dengan alasan kami lemah, kami enggak punya kekuatan, padahal bumi Allah sangat luas, bisa begitu. Sebagian orang dengan alasan ya kami belum punya pekerjaan yang lainnya, masih bekerja kepada sesuatu yang merusak Islam, misalnya begitu. Kerja di tempat orang menyuguhkan minuman khamar, misalnya. Naudzubillah. Kerja di tempat wanita-wanita membuka aurat, lalu dengan alasan kami belum punya kekuatan. Bumi Allah luas, rezeki Allah di mana-mana. Kalau dia mau bertakwa kepada Allah, Allah berkata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar dari kesulitan dunianya, dan Allah akan karuniakan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kedua, bentuk loyal wala dan bara adalah membantu kaum muslimin. Jangan membenci kaum muslimin. Jangan menolong orang kafir untuk menyakiti kaum muslimin. Jangan menolong setan untuk menyakiti kaum muslimin. Bapak, kalau kita menjumpai seorang mukmin menyimpang, jangan dighibah. Didatangi, dinasihati. Sebagaimana Nabi mengatakan, wala taj'alu anfusakum awanis sayatin ala ikhwanikum. Jangan kamu menjadikan dirimu itu penolong-penolongnya setan terhadap saudara-saudara kalian sendiri. Kadang kita begitu. Melihat saudara kita ini menyimpang, kita biarkan, kita gunjing, kita ceritakan tanpa ditegakkan nasihat. Dia menjadi penolongnya setan. Padahal mestinya dia tahu itu seorang yang beriman. Yang Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu mereka hidupnya bersaudara. Sebagai saudara dia datang, dia nasihati, akhi, ini salah, menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Rabbmu, kembalilah kepada kebenaran. Ini disebut dengan menolong kaum mukminin. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang beriman itu mereka orang yang berhijrah ke jalan Allah, berjihad di jalan Allah menggunakan harta mereka dan jiwa mereka. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang beriman, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian mereka. Berarti orang beriman wajib menjadi wali bagi mukmin yang lainnya. Dia loyal. Saking loyalnya orang-orang
Ansor kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Di antara mereka berkata kepada orang yang dipersaudarakan oleh Nabi kepadanya, "Liya bustanan, saya punya 2 buah kebun yang siap panen. Wa ahadum minha lak, salah satunya buat engkau." Sahabat hijrah datang ke Madinah enggak punya apa-apa. Ini Abdurrahman bin Auf. Dikatakan oleh orang Ansar kepadanya, aku punya 2 kebun. 1 kebun buat kamu, satunya buat aku dan keluargaku. Sampai ia mengatakan, aku melihat engkau datang dalam keadaan tidak memiliki istri. Aku punya 4 orang istri. Fadhal ya. Lalu kata beliau selanjutnya, bila engkau mau salah satu dari mereka, aku akan ceraikan. Tunggu habis masa iddahnya, engkau nikahi dia. Ada di antara kita bisa seperti ini, Bapak. Karena istri kita cuma 1 kan gitu ya. Ala kulil Bapak, kita hanya ingin melihat bagaimana loyalnya mereka terhadap kaum mukminin. Dalam keadaan perang, di antara para sahabat terluka, kemudian berkata, "Akhtaju ilal ma", saya butuh air. Begitu dia mau menenggak airnya, di sampingnya berkata, "Al-miyah wal maya", air diberikan. Begitu yang dia mau minum lagi, sampingnya mengatakan, "Al-ma", mana air, diberikan. Sampai kembali lagi kepada orang yang paling pertama kali menerima air itu sudah meninggal dunia. Terputar-putar saja air itu. Dia ingin mendahulukan saudaranya. Itu wala. Yang pada hari ini kita nggak jumpai kecuali sedikit. Padahal kita melihat kaum muslimin butuh walaknya kaum muslim yang lain. Lihat saudara kita di Syria, di Suriah. Lihat saudara kita di Filistin. Lihat saudara-saudara kita di Afrika. Mereka butuh walak kita. Di mana loyal kita pada hari ini? Ya kadang kita makan yang lezat, tidak teringat dengan mereka. Padahal mereka saudara kita. Kalau dahulu sahabat-sahabat Nabi ketika mau minum dia mengatakan saya butuh air, diberikan kepada samping sebelum dia menengguk air itu. Nah, ikhwafillah, ini gambaran kenapa kaum muslimin pada hari ini dihinakan oleh Allah sebagiannya. Karena sikap loyalnya sudah dicabut dari dada-dada mereka. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencintai kaum muslimin. Wajib contoh loyal. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan sabarkanlah dirimu hai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyembur Rabbnya di pagi hari dan siang hari mengharapkan ridhonya Allah azza wa jalla, mengharapkan wajahnya Allah azza wa jalla. Wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ikhwafillah, kita mesti mencintai kaum muslimin. Ayat ini mengingatkan kepada kita mencintai kaum muslimin lebih didahulukan dibandingkan perkara-perkara dunia yang lainnya. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Minal khair, yaitu hal-hal yang mengandung perkara kebaikan. Nah, ini disebut dengan wala dengan benar, Pak. Kalau pada hari ini kita melihat ada orang meminta-minta, kita merasa kasihan lalu kita mencintainya, kita berikan yang bisa menolong dia, boleh. Tapi kalau kita melihat orang ini masih muda, meminta-minta lalu kita kasihan, kita beri kepadanya, itu justru enggak boleh, karena itu bukan cinta. Orang yang cinta tidak ingin saudaranya itu jatuh dalam kerusakan. Kalau ada pemuda meminta-minta, tidak boleh. Cara mencintai dia juga bukan dengan memberinya. Cara mencintainya kita tidak memberinya, bahkan kita menasihatinya supaya meninggalkan pekerjaan untuk meminta-minta. Itu contoh mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menjaga kehormatan kaum muslimin. Bersikap wala itu ya tidak boleh mengejek. Jangan melecehkan, cari-cari aib atau kesalahan, menghibah, apalagi sampai mengadu domba. Itu bukan sifatnya orang mukmin, itu sifatnya orang munafik, Pak. Orang munafik itu senangnya melihat kaum muslimin dilecehkan. Kalau melihat kaum muslimin dihina, aibnya terbongkar, mereka saling berantem, senang. Itu munafik. Orang beriman enggak suka kalau aib saudaranya terbongkar. Si fulan melakukan kesalahan, dia tidak ingin saudara lainnya tahu, dinasihati, disuruh tobat, karena aibnya ditutupi oleh Allah, jangan sampai dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ikhwati rahimani rahimakumullah, tanda-tanda mencintai saudaranya yang beriman itu tadi. Berusaha aib yang ada pada saudaranya ditutupi. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada wanita Ghamidiah datang kepada beliau. Wahai Rasulullah, tahhirni qad zanaitu, sucikan aku. Aku sudah berbuat zina. Nabi mengatakan tidak ada buktinya. Kata wanita ini saya hamil. Tidak punya suami. Apa kalau bukan zina? Nabi mengatakan sudah pulang, tunggu sampai kamu melahirkan. Maksudnya kata para ulama, Nabi ingin menutupi, sudah dia ingin tobat. Ya sudah, pulang. Wanita ini pulang, tapi setelah melahirkan anaknya dia datang lagi. Ini anak saya telah lahir. Rajam saya, sucikan saya ya Rasulullah. Kata Nabi masih kecil anakmu, tunggu sampai 2 tahun. Masa sapihan. Ia pun pulang lagi. Kata para ulama, seandainya wanita ini enggak kembali lagi, enggak akan ada orang yang tahu dosa apa yang dilakukan oleh wanita ini. Nabi ingin tutupi. Tapi karena keinginannya sangat kuat, dia datang kepada Nabi dan berkata, sudah 2 tahun anak saya mencapai usia sapihan, sucikan saya. Maka Nabi menawarkan kepada sahabat yang mau memelihara anak itu, sehingga anak itu diambil oleh salah seorang sahabat, diadopsi. Ini menunjukkan bolehnya mengadopsi anak, tapi tidak boleh menasabkan kepada bapak angkat, nggak boleh. Nggak boleh menasabkan dirinya kepada bapak atau ibu angkatnya, tidak boleh. Kemudian wanita ini dirajam. Salah seorang sahabat ketika merajam, darahnya itu muncrat mengenai pakaiannya. Maka dia mengatakan kalimat yang kasar. Dam mumra'atin khabisa. Ini darah wanita yang busuk, yang jelek. Nabi marah. Hati-hati dengan ucapanmu. Sungguh tobatnya wanita ini jika dibagi pada 70 penduduk kota Madinah, pada orang Madinah itu utama. Tapi mereka punya dosa, misalnya 70 orang ini punya dosa. Tobatnya wanita ini dibagikan kepada mereka semua rata, diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Saking besarnya tobat wanita ini. Tapi yang kita ambil faedah, maka para sahabat, dan dalam hadis itu tidak disebutkan siapa nama wanita itu, hanya disebutkan dengan wanita Ghamidiah, untuk menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Hari ini kita jumpai tidak. Sebagian orang ghibah tanpa hak. Fulan kada, allan kada. Si fulan punya begini, si fulan punya kesalahan ini, Masya Allah. Apa dia tidak tahu? Itu adalah saudaranya. Al-mu'min akhul mu'min. Al-mu'min kal bunyan. Orang mukmin atau mukmin yang lain seperti bangunan, satu buah jasad. Dan yang lain-lain dari hadis yang banyak menyebutkan hal ini. Jadi penting nih alhamdulillah, bila kita ingin mengetahui wala dan baraknya benar, kita lihat dari segi bagaimana ia mencintai kaum muslimin dan bagaimana dia membenci orang-orang kafir. Sampai di sini yang mampu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Bab yang masih berkaitan dengan bagaimana berbarak yang benar, sikap berlepas diri dengan kekafiran dan kesyirikan yang benar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar, mudah-mudahan kebenaran ini bisa menjadi hujah yang bisa menambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.